know that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Presiden Amerika Serikat Donald Trump selalu lekat dengan kontroversi. Ingin membawa Amerika berjaya lagi, Trump bertekad menekan defisit perdagangan Amerika Serikat dengan mengurangi ketergantungan impor. Trump pun mengenakan tarif universal sebesar 10% untuk barang-barang asing yang mulai berlaku 5 April 2025. Tak hanya tarif universal, Trump juga menerapkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang diberlakukan untuk beberapa negara terhitung 9 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat. Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenakan tarif kebijakan resiprokal Amerika Serikat, yaitu sebesar 32%. Indonesia merupakan salah satu negara yang mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Pada sepanjang 2024, surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai 16,84 miliar dolar Amerika. Pasar keuangan Indonesia pun langsung merespon kebijakan tersebut. Indeks harga saham gabungan pada 9 April 2025 sempat turun hingga 9,19% dan langsung mengalami trading halt selama 30 menit. Bukan hanya IHSG, nilai tukar rupiah pun turun dalam. Pada 9 April 2025, nilai tukar rupiah sempat tertekan ke level 16.900-an, alias hampir menyentuh 17.000 per dolar Amerika. Ketegangan mereda setelah Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor dari sebagian besar mitra dagang menjadi 10% selama 90 hari. Ia juga memberi waktu bagi negosiasi perdagangan dengan negara-negara tersebut. Pasar keuangan merespon positif. IHSG dibuka menguat pada 10 April 2025. Head of Indonesia Research and Strategy JP Morgan Sekuritas Indonesia Henry Wibowo menilai ini menjadi titik terang bagi pasar keuangan, meski hanya bersifat sementara. Sepertinya dalam waktu dekat, market volatility akan cukup besar dikarenakan dampak dari perang dagang ya, terutama dengan adanya tarif baru dari Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat, sepertinya sudah ada titik cerah di mana tarif yang tadinya angkanya cukup tinggi sudah diturunkan. Meski demikian, drama kebijakan tarif belum berhenti sampai di situ. Ada serangan balasan dari musuh bebuyutan Amerika Serikat, yaitu China. Trump membanderol tarif perdagangan ke China sebesar 145% dan China pun membalas dengan menaikkan tarif perdagangan menjadi 125% dari sebelumnya 84%. CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya mengatakan, saling balas tarif akan menekan pergerakan IHSG. IHSG jadi minim sentimen positif setidaknya hingga Mei 2025. April, Mei ini memang akan sangat minim sentimen positif. Lebih banyak sentimen negatif yang kaitan mengenai trade war dan bagaimana negosiasi antar negara ini akan berjalan. Seperti kita tahu, semalam kita melihat China reaksinya cukup keras ya dengan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat menyerang balik. Dan kita tidak ingin hal ini terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Karena jika semua saling keras satu sama lain, ini akan berdampak tidak baik dan akan mengakibatkan instabilitas pasar yang akan semakin tinggi. Dengan demikian, untuk menjaga pasar keuangan Indonesia diperlukan langkah nyata. Salah satunya dengan menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Bernardus mengatakan fundamental ekonomi suatu negara menjadi salah satu pertimbangan investor. Nah, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat. Sebetulnya Indonesia secara fundamental, terutama dari sisi ekspor-impor cukup baik ya. Di mana kita bisa melihat bahwa trade balance kita tiap bulannya itu surplus 3 miliar USD. Yang mana jika ini bisa dipertahankan secara konsisten ke depannya, tentu saja ini berdampak cukup positif dalam rangka untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita. Selain berdampak pada IHSG, Trump yang mengendor juga memberi dampak positif terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah berhasil menguat dari dolar Amerika Serikat pada 10 April 2025. Eksekutif Director Head of Trading Bank DBS Indonesia Roni Setiawan mengatakan kondisi eksternal yang terburuk memang sudah terlewati, sehingga rupiah mulai menguat. Namun Roni tetap mengingatkan pergerakan rupiah tetap berisiko di kuartal 2 2025. Udah mulai kelihatan worst-nya kita udah lihat gitu.
Cuma yang perlu diwaspadai adalah seasonality, bahwa pada kuartal 2 itu biasanya memang ada pelemahan rupiah terjadi seasonality di kuartal 2 secara domestik ya, karena ada kebutuhan dividen dan segalanya. Jadi kita melihatnya selama itu bisa dikontrol dan BI cukup aktif ya intervensi di pasar dan bisa di-manage pelemahan rupiahnya dengan tidak ada libur panjang gitu lagi kan. Jadi kita sih melihatnya sih agak positif ya dengan pengumuman Trump kemarin. Memang mau tak mau kebijakan yang terjadi di Amerika Serikat memberikan dampak terhadap pasar keuangan dan pergerakan mata uang Indonesia. Hal ini pun diakui oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tekanan di pasar keuangan Indonesia kerap terjadi karena peristiwa yang berlangsung di luar. Tekanan di pasar keuangan yang tinggi terakhir ini sebetulnya bukan hal yang baru. US Treasury baik yang 2 tahun maupun 10 tahun agak melemah karena dia dianggap safe haven, tapi dolar indeksnya juga melemah. Dengan sentimen perang dagang menjadi sentimen yang paling mencolok akhir-akhir ini, untuk mencegah gejolak yang lebih masif, pemerintah Indonesia langsung gerak cepat untuk melakukan negosiasi terhadap Amerika Serikat. Akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Hanya bisa berharap perang dagang tidak berlarut dan memberikan gejolak tambahan bagi pasar keuangan kita. Kami akan memberikan informasi terkini mengenai perkembangan perang dagang, juga berita ekonomi lainnya hanya di CNBC Indonesia.